Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Metro TV di mana pun saja Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Dan tentunya sambil menemani Anda bersantap sahur selama 1 jam ke depan, Ustadz Dasat Latif akan memberikan tausiahnya dan juga memberikan wawasan keislamannya kepada kita agar kita bisa lebih memaknai Islam dengan baik di bulan suci Ramadan ini. Dan tema yang akan diangkat pada kesempatan kali ini adalah bicara mengenai tentang kehidupan bertoleransi, ya, mengenai kehidupan toleransi antar umat beragama, antar anak bangsa. Kita hidup di Indonesia di mana umat Islam hidup berdampingan dengan umat Kristiani, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Dan tentunya ini adalah salah satu kebanggaan bagi kita, di mana Indonesia adalah sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan kita bisa menjaga keharmonisan dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Tidak hanya agama, bahkan latar belakang budaya, serta suku bangsa. Sehingga tidak heran jika dikatakan, jika melihat figur Islam yang damai, ya memang ya itulah Islam. Dan kebetulan salah satu contohnya ada di Indonesia. Dan untuk tema kita kali ini, insya Allah sudah hadir bersama kita di Makassar, guru kita yaitu Ustadz Dasat Latif. Dan untuk tema indahnya hidup bertoleransi, langsung saja kita dengarkan tausiah beliau. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah, secara total, secara keseluruhan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, dijelaskan dalam riwayat ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak kepada orang-orang Mekah kafir Quraisy waktu itu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Reaksi pada saat itu, mayoritas kafir Quraisy, terutama tokoh-tokoh kafir Quraisy yang dalam ini Abu Jahal, Abu Lahab, dan kawan-kawannya, tokoh-tokoh Quraisy menolak. Yang mempercayai dan mengimani Rasulullah, golongan-golongan pertama itu, orang-orang Mekah umum adalah mereka yang berstatus budak, ya, bukan pembantu. Budak ini hamba sahaya. Nah, makin lama makin banyak peminatnya. Dan bukan hanya dari golongan budak, mulailah masuk seperti tokoh-tokoh Quraisy yang terpandang di antara mereka masuk ke dalam Islam. Akhirnya segala macam cara dilakukan, dan tibalah pada saatnya ingin berdamai. Datanglah sekelompok manusia ini, kafir-kafir Quraisy, datang menghadap kepada Muhammad SAW dan berkata, Muhammad, begini saja, kita atur damai ini, daripada kita ribut terus. Begini, kata Nabi, apa tawaranmu? Ya, begini, hari ini saya sembah Tuhanmu. Oke, sebagai kerjasama, hari ini kami sembah Tuhanmu. Tapi setelah itu, lusa kamu lagi yang menyembah Tuhan kami, bergiliran. Ya, hari ini kami sembah Tuhan kamu, besok lagi kamu lagi yang sembah Tuhan kami. Mendengar tawaran ini, bukan Nabi yang menjawabnya. Turun Al-Quran yang menjadi asbabul nusul. Asbabul nusulnya ayat ini surah Al-Kafirun ayat 1-6, di mana intinya Allah menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Yang intinya adalah
Allah memberikan penjelasan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, ya, sampaikan kepada mereka, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan kau sembah Tuhanmu, kami juga sembah Tuhan kami. Agama tidak boleh dicampur-campur kalau soal keyakinan. Kalau soal ibadah tidak boleh campur-campur. Tidak boleh hari ini kau Islam, besok non-Muslim. Besoknya lagi kau masuk lagi Islam. Tidak boleh. Nah, inilah Islam mengajarkan tentang toleransi. Sudah ada secara gamblang dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang toleransi, ya. Nah, kata toleransi sendiri kalau kita buka Wikipedia, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, ya, tolerare, ya, yang maknanya adalah saling menghormati. Saya ulang, maknanya adalah saling menghormati. Ingat, perlu garis besar, kata petik, garis merah, kasih stabilo. Saling menghormati. Saya menghormati Anda, belum cukuplah toleransi. Mana disebut toleransi? Anda pun harus menghormati saya. Itulah toleransi. Bukanlah toleransi kalau saya menghormati Anda, lalu Anda menghina saya. Bukan toleransi itu. Atau kalau dalam bahasa ukuran meter yang disebut toleransi. Saya mau ngotot melaksanakan ajaran saya 100%, 10 meter. Anda juga mau melaksanakan masuk ke 10 meter, tentu kita bersentuhan. Lalu mana yang disebut bertoleransi? Saya mengalah. Mundur lagi. Mundur. Kemudian Anda juga mundur 5 meter, saya juga mundur 5 meter. Bukanlah toleransi kalau saya mundur 5 meter, lalu Anda majui saya 5 meter. Itu namanya tirani. Toleransi adalah ada kata saling menghormati. Anda hormat kepada saya pun wajib menghormati Anda. Bukanlah toleransi saya menghormati Anda, lalu Anda tidak menghormati saya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah berikrar, kita sudah mengambil pilihan sebagai warga negara Indonesia, di mana warga negara Indonesia ini memanglah bukan negara Islam, bukan negara agama tertentu, tapi dia adalah negara yang berpenduduk beragama. Agamanya apa? Yang diakui oleh pemerintah ada beberapa agama. Maka saya, bentuk toleransi saya menghargai agama di luar Islam. Saya wajib, ya namanya akidah, saya wajib percaya bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima Allah. Itu namanya akidah, keyakinan. Ya, tapi meskipun demikian, saya tidak punya hak untuk menghina agama di luar Islam. Sebab kenapa? Karena negara mengakui agama di luar Islam. Boleh saya hakul yakin, keyakinan saya bahwa agama di luar Islam tidak betul menurut keyakinan saya. Tapi saya tidak punya hak dan saya tidak dibenarkan aturan negara menghina dan memaki agama orang lain. Jadi toleransi adalah saling menghormati, saling memuliakan. Saya menghormati agama lain pun harus menghormati saya. Tidak boleh saya mentang-mentang mayoritas, lalu kemudian saya menghina agama orang lain. Pun yang mayoritas tidak boleh selalu mau dimengerti, lalu dia menghina agama saya. Itu yang toleransi. Luar biasa. Ya, Islam sangat konsen dalam bertoleransi. Mana bukti-bukti Islam sangat menghargai toleransi? Izin Ustadz, nah menjelaskannya boleh nanti nggak di segmen 2 aja Ustadz? Nggak apa-apa ya Ustadz ya? Oke, boleh. Oke, di segmen 2 kita jelaskan. Ustadz lagi gaspol, lagi semangat sekali ini, Masya Allah. Baik, izin ya Ustadz, kita lanjut lagi keterangan dan penjelasan dari Ustadz. Tentunya hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat, bersama dengan Ustadz Dasat Latif, dengan tema menjaga toleransi. Umat Islam wajib percaya terhadap kitab Injil, wajib percaya kepada kitab Sabur, wajib percaya kepada kitab Taurat. Coba. Nah, itu buktinya bahwa kita toleransi.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masuki segmen kedua buat Anda yang baru saja bergabung ya. Selamat bergabung tentunya. Mungkin Anda baru saja bangun dan mungkin sudah mulai mempersiapkan makanan sahur. Dan buat yang di Indonesia Timur mungkin sekarang sudah masuk waktu subuh, atau mungkin teman-teman yang di Indonesia Tengah ya, sekarang sudah bersiap-siap ini menjelang subuh. Baik. Tapi biar apapun itu juga kita tetap semangat ya untuk menjalankan ibadah saum kita pada hari ini, dan juga buat yang di Indonesia Barat dan juga sampai ke Aceh tetap semangat untuk bersahur ya. Baik, tema kita adalah mengenai masalah toleransi. Ustadz Dasat Latif akan membahas lebih dalam toleransi, kajian toleransi di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang toleransi, jangan hanya melihat umatnya, tapi lihat konsepnya. Apa betul Islam mengenal toleransi? Nah, tadi awal-awal pembicaraan kita saya sudah sampaikan, dalam Al-Quran itu secara gamblang ada konsep toleransi, yaitu surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, itu. Kemudian dari rukun iman saja, yang kedua ya, yang kedua. Tadi itu adalah Al-Quran. Ya. Kemudian dari kita rukun iman orang Islam, artinya ini bagian dari kewajiban. Bukanlah sempurna imannya kalau dia tidak percaya. Ada dalam rukun iman, dari 6 rukun iman itu, satu diantaranya adalah percaya kepada kitab-kitab suci. Ya. Umat Islam wajib percaya terhadap kitab Injil, wajib percaya kepada kitab Sabur, wajib percaya kepada kitab Taurat. Coba. Nah, itu buktinya bahwa kita toleransi. Coba tanya ke agama lain, apakah ada bagian dari agamanya yang mewajibkan percaya kepada Quran? Kalau kami umat Islam, itu konsepnya jelas. Ada dalam Quran, ada dalam rukun, itu jelas. Belum lagi kalau kita lihat ayat-ayatnya, bagaimana larangan-larangan kita untuk mengambil hak-haknya orang lain meskipun kita berbeda agama. Nah, itu dari konsepnya. Lalu prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sering mempraktekkan bagaimana itu toleransi. Ya, bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mohon maaf, saya harus pakai kata ini. Ya, harus mohon dipahami. Saya harus menggunakan kata ini. Nabi menjelaskan ada 2 kafir. Satu kafir zimmi. Yang kedua adalah kafir hardi. Nabi menjelaskan kafir zimmi ini adalah kafir yang beda dengan agama dengan kita, tapi dia bekerja sama, mau tolong menolong. Maka kata Nabi, kalian mengganggu mereka ini, orang non muslim yang bekerja sama, saling pengertian, kalian ganggu, maka saya musuhmu. Coba bayangkan. Nah, ini kemudian ada lagi yang kedua, kafir hardi, yaitu orang yang berbeda dengan agama dengan kita lalu selalu mengajak perang. Nah, ini kafir hardi namanya. Tapi orang yang berbeda agama dengan kita lalu bekerja sama, dan saya perlu jelaskan dalam Islam yang boleh kita kerjasama itu adalah masalah hubungan antar sesama manusia, ya, muamalah. Tapi kalau berbicara soal ibadah, ya tidak boleh kita kerjasama. Nah, jelas itu dalam akidahnya. Jadi ini konsep-konsep toleransi dalam Islam jelas sekali. Nah, karenanya tidak perlu cemas. Kami sangat menghargai toleransi. Bahasa agamanya ukhuwah. Dalam Islam ada disebut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah wasaniyah. Nah, kerukunan umat beragama kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat seagama. Ya, saya rukun sesama muslim. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Sama-sama penganut agama, harus kita rukun. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Itu diajarkan dalam Islam. Jadi, Islam jelas sangat mengajarkan toleransi. Toleransinya di mana? Toleransinya adalah yang berkaitan dengan muamalah, hubungan kepada sesama manusia. Tetapi berkaitan dengan ibadah, jelas. Lakum dinukum waliyadin. Jelas sekali. Jadi kalau sama-sama bangun jembatan, mari kita kerjasama. Sama-sama melancarkan perdagangan, mari sama-sama. Tapi kalau beribadah,
Tidak boleh kita kerjasama. Tidak boleh hari ini saya masuk gereja untuk beribadah. Besok orang-orang yang di gereja masuk ke masjid untuk beribadah. Ini malah tidak jelas namanya kabur. Ya, nah ini jelas sekali. Ya, baik. Ustaz, kalau kita melihat di dalam sejarah Islam, apakah ada kisah-kisah yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, artinya sesama umat manusia, entah itu di dalam perang, ya, misalnya Rasulullah bekerja sama dengan siapa, atau orang-orang yang memang belum masuk Islam pada saat itu. Ada tidak kisahnya? Yang paling populer itu ketika penaklukan kota Mekah. Ya. Yang paling terkenal lagi adalah ketika Umar bin Khattab. Ya. Sampai Umar bin Khattab kan masuk ketika ditaklukkan Palestina waktu itu, ditaklukkan Syam. Ya, Umar bin Khattab datang lalu disambut oleh para pendeta pada saat itu. Umar bin Khattab memberikan jaminan, pidatonya yang sangat luar biasa. Masjid, gereja-gereja kalian tidak akan dirusak. Para penganut-penganut agama silahkan jalankan agamamu sesuai dengan ajaran agamamu. Kami melindungi kalian. Ya. Lalu Umar bin Khattab pada saat itu karena masuk waktu beliau mau sholat. Ya. Lalu pendeta mengajaknya, ayo Umar bin Khattab silakan Anda sholat di gereja kami. Umar bin Khattab menolaknya. Kenapa? Umar berkata, kalau saya sholat di sini bahaya. Nanti pasukan saya, umat Islam akan merebut ini. Karena dianggap ini dijadikan masjid. Maka lebih baik saya cari tempat yang tidak berakibat fatal terhadap kalian. Yang pada saat itu agama non-muslim. Ya, jadi Islam sangat toleran. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga kita bisa terinspirasi bahwa nilai-nilai toleransi di dalam Islam bisa ditemukan dimanapun, baik itu di dalam kitab, hadis, termasuk juga di dalam kisah-kisah para sahabat dalam memaknai perbedaan keyakinan di masa itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nanti kita akan bahas lagi mengenai masalah toleransi. Setelah ini kami akan mengajak salah seorang tokoh, seorang public figure. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai toleransi. Kebetulan beliau sedang hot-hotnya nih, sesuai dengan namanya, Bang Hotman Paris. Hanya di sini, di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Betul Bang? Betul. Jadi ruang-ruang komunikasi ini yang harus dibuat. Ya. Saya saat kuliah Bang, itu hampir semua gereja-gereja yang ada di Makassar saya datangi. Saya masuk, saya dengar. Sebab saya tidak bisa yakin agama saya kalau saya tidak lihat agama orang lain. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Dan seperti yang saya janjikan tadi, bahwa kami akan berinteraksi dengan salah seorang tokoh yang saat ini sedang hot-hotnya jadi pembicaraan, yaitu Bang Hotman Paris. Ya, alhamdulillah Bang Hotman sudah bergabung dengan kita. Izinkan saya untuk menyapa Bang Hotman, dan juga nanti kita akan berikan kesempatan pada Ustadz Dasat juga dan juga Bang Hotman untuk berinteraksi ya, berdua ya. Baik, salam Bang Hotman. Pak Ustadz, salam buat host. Bagaimana kabar Abang? Sehat ya Bang? Sehat di musim corona. Sehat. Baik, Abang, kita dalam beberapa waktu terakhir ini melihat bagaimana Abang begitu aktif ya, mengunjungi beberapa pesantren, dan juga terakhir beberapa hari yang lalu Abang juga berdiskusi dengan Agim. Ini lagi viral Bang. Pertanyaan saya, bagaimana Abang bisa kok tahu-tahu bisa langsung berinteraksi dengan para ulama dan juga ya artinya tokoh-tokoh Islam yang begitu terkenal lah Bang di Indonesia saat ini? Awalnya saya kan 25 tahun sebagai pengacara internasional, satu kantor sama bapaknya Nadiem Makarim, grup Arfad semua sama bule-bule. Ya. Saya 25 tahun berkantor di Jalan Sudirman, tapi di sana dibangun kereta api bawah tanah sehingga macet total. Akhirnya saya pindah kantor ke Kelapa Gading dekat rumah. Karena di Kelapa Gading dekat rumah tidak terlalu terburu-buru ke kantor, saya ada waktu untuk ngopi di suatu warung kaki lima namanya Kopi Joni.
Oh, nah, okay. Karena saya sering nongkrong di sana, juga teman-teman artis yang ya sebagian artis kan banyak yang gratisan honor pengacaranya. Kalau bermasalah datang ke sana, kalau artis datang otomatis wartawan juga datang. Jadi mulailah terpublikasi. Akhirnya sampai sekarang itu sebelum corona, jam 2 subuh itu sudah antri seperti mengambil tiket bola dari seluruh Indonesia. Dan jujur saya katakan hampir 80% itu malah saya cek agamanya malah dari agama Islam, walaupun saya tidak tanya agamanya. Begitu kira-kira motivasinya. Baik, Bang. Oke, kita melihat bahwa sekarang tema kita ini mengenai toleransi, Bang. Ya. Nah, saya melihat apa yang abang lakukan selama ini dalam membantu klien-klien. Abang katakan 70% adalah dari beragama Islam, gitu kan. Artinya pada saat menolong seseorang, agama itu nomor, kita tidak melihat agamanya. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang abang sendiri, bagaimana toleransi antar umat beragama di Indonesia, Bang? Pertama, saya pribadi dan saya minta tanggapan Pak Ustadz di sini. Menurut saya, kadang agama itu adalah suatu kodrat. Saya beragama Kristen karena saya lahir dari keluarga Kristen. Ya. Saya nggak tahu kalau Pak Ustadz lahir di Toba, di Tapaduli, jangan-jangan seagama dengan saya. Kita nggak tahu. Tapi sebagian juga karena pilihan. Ya. Kalau kita meyakini itu adalah kodrat, maka kita tidak boleh nyinyir sama agama lain. Ya. Itu basicnya di sana. Jadi toleransinya itu karena memang saya lahir di keluarga Kristen. Mungkin kalau saya lahir di Makassar, saya akan jadi asistennya Pak Ustadz gitu loh. Ya, abang merasa nyaman nggak, Bang, dengan toleransi yang ada di Indonesia saat ini, Bang? Justru saya sangat, sebenarnya setelah reputasi di Kopi Joni, tiba-tiba karena ternyata dari pesantren juga banyak yang nonton, tiba-tiba dari pesantren satu pesantren mengirim utusannya agar saya untuk datang mengajar ke pesantren tersebut. Akhirnya saya datanglah ke sana, disambut langsung oleh Gus Solah sama ibunya, sama istrinya. Dan saya ceramah begitu lama dengan ribuan santri di sana. Dan saya sangat terkejut begitu nyampe di gerbangnya itu, seorang putra Batak beragama Kristen disambut dengan umbul-umbul, selamat datang Hotman Paris. Padahal itu adalah satu pesantren terbesar di Indonesia. Dari situ hati saya lega. Melangkah saya ke ruangan, ke kompleknya itu, saya merasa terlindungi. Kemudian lagi ciuman tangan dari ribuan santri, saya malah jadi bangga gitu loh. Makanya banyak yang bilang, kapan mualaf gitu loh. Dan kemudian waktu meninggalnya Gus Solah, saya duluan dikasih tahu sama keluarganya, saya lagi di Bali, langsung dikasih tahu malamnya di Bali. Besoknya saya terbang ke Tebu Ireng, ikut. Bahkan saya dikasih izin masuk ke pemakamannya waktu penguburan. Itu toleransi yang sangat luar biasa. Jadi pengalaman abang ini mungkin kalau sebelumnya abang melihat Islam sebelum mengalami kejadian seperti itu bagaimana? Soalnya begini, Bang, kita lihat kan kalau media-media internasional cenderung tendensi menyudutkan agama Islam ya, terutama dengan adanya aksi pemboman dan lain sebagainya, Bang. Nah, apakah pernah ada berpikir bahwa Islam wujudnya adalah seperti ini, seperti yang diciptakan media, atau bagaimana gitu, Bang? Itu saya tidak beda dengan yang lain. Sempat juga berpikir, kok kayaknya Islam itu kok kayaknya keras gitu loh, ya. Bahkan ada saya lihat dengan mata sendiri, ada teman saya seorang itu yang kawin sama orang Amerika. Begitu terjadi pemboman World Trade Center di Amerika, istrinya dicerai sama dia. Sudah pemboman di World Trade Center, hubungan mereka retak hanya soal sudah parno, sudah saling curiga gitu. Jadi memang toleransi itu sangat perlu dengan adanya komunikasi nyata seperti yang saya lakukan di pesantren Tebu Ireng, bahkan juga saya diundang ke pesantren Lirboyo di Kediri. Iya. Dan seperti hari ini, Bang, kami mengundang abang ini di dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Dan bersama saya sudah ada Ustadz Dasat Latif ini, Bang. Mungkin bisa halo Pak Ustadz, saling tegur sapa. Lagi. Ya, Bang Hotman. Ya. Saya ini termasuk pengagumnya abang karena luar biasa. Karena mau membela pada saat kelasnya sudah kelas internasional, tapi masih mau membela kasus-kasus yang dianggap orang-orang lain tidak mau memandangnya. Luar biasa. Dan itu abang membelanya tidak melihat agama.
Luar biasa ya. Luar biasa ini. Inilah yang disebut toleransi. Komunikasi seperti ini, ruang-ruang komunikasi seperti ini media harus lakukan. Bang Hotman, saya sampaikan bagaimana Islam toleransi. Kami orang Islam itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak percaya kepada Injil. Ya. Saya tidak tahu kalau Bang Hotman apakah ada doktrin dalam agamanya, apakah dalam agamanya yang Bang Hotman anut wajib percaya kepada kitab Al-Quran. Kalau kami orang Islam itu rukun, rukun itu syarat. Tidak beriman kami orang Islam kalau tidak percaya kepada kitab suci yang diturunkan kepada Isa alaihissalam. Masya Allah. Waduh, ya. Baru tahu itu, aku juga baru tahu nih. Iya Bang, betul Bang. Iya. Betul. Oh iya Bang. Dalam Islam itu ada disebut rukun iman. Ada disebut rukun iman. Di surah pertama Al-Quran namanya Al-Fatihah. Surah kedua namanya Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu ayat 4 jelas sekali tertulis di situ bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan nabi-nabi sebelum Muhammad. Nah, kitab siapa? Kitabnya Isa alaihissalam, kitabnya Sabur, kitabnya Taurat. Wajib kita percaya. Itulah bukti toleransinya dalam Islam. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Jangan lihat saya. Betul Bang. Betul. Jadi ruang-ruang komunikasi ini yang harus dibuat. Ya. Saya saat kuliah Bang, itu hampir semua gereja-gereja yang ada di Makassar saya datangi. Ya. Saya masuk, saya dengar. Sebab saya tidak bisa yakin agama saya kalau saya tidak lihat agama orang lain. Ya. Benar. Saya berteman beberapa pendeta, saya sering diundang ke teman-teman mahasiswa komunitas-komunitas Nasrani, saya beritahukan ini loh Islam. Ya. Ada teman-teman saya pengusaha-pengusaha non-muslim, ada kegiatan saya, dia datang, dia punya kegiatan kalau sifatnya masalah ukhuwah, persaudaraan, saya pun hadir. Bahkan ada di Sulawesi Selatan itu non-pribumi, non-muslim, namanya Hasan Basri, nama Islam. Kalau ada peresmian tokonya, saya diundang. Kebanyakan. Kalau saya pun berhari raya, beliau datang. Ini mestinya ruang-ruang komunikasi ini mesti dibuka supaya tidak ada sakwa sangka. Media harus punya partisipasi, maka kita apresiasi Metro TV. Saya cerita pengalaman saya sudah mau pulang dari Kopi Joni, udah jam 9 pagi, tiba-tiba ada wanita masih remaja, pakai jilbab, ya, memeluk kaki saya, meminta agar saya bantu dia karena dia diperkosa 13 kali. Ya. Wanita itu tanpa saya pandang agamanya, namanya saya bela, dan si tersebut sudah dihukum 13 tahun penjara. Saya rasa mungkin sudah pas juga Ustadz kalau saya dengar-dengar Bang Hotman ini juga dapat julukan. Kita nggak boleh panggil Bang Hotman, ini sudah harus panggilnya Gus ini. Iya, sudah dapat gelar Gus. Gusola kasih nama saya Gus, ya. Iya, mohon izin Bang Hotman, nanti kita lanjut dulu ya Bang. Kita lanjut lagi ya. Kami istirahat dulu sebentar, kita dengar bagaimana ceritanya Bang Hotman ini dapat gelar Gus dari Gusola. Tentunya di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama dengan Ustadz Dasat Latif. Tadi konkret yang dikasih Pak Ustadz itu, kita yang non-muslim itu kurang tahu. Kita menganggap seolah-olah agama ini benci sama agama ini. Kita menganggap bahwa kalau masuk pesantren itu seolah-olah aliran keras. Jadi perlu ada komunikasi nyata seperti ini. Alhamdulillah, ini saya yakin semuanya langsung pada melek ini, lagi pada sahur ya, begitu menyaksikan, wah ada Bang Hotman, ada Ustadz, wah rame, dua tokoh fenomenal nih. Kalau Bang Hotman terkenal dengan gaya belak-belakannya. Nah sekarang saya mau tanya secara belak-belakan juga, bagaimana ceritanya Bang Hotman dapat gelar Gus? Nah bisa diceritakan Bang? Iya, waktu saya diundang ke Tebu Ireng, saya dijamu sama Gus Solah sama anaknya, sama ibu itu, di rumah kediamannya. Dan situ juga lah dibahas tentang mereka mendengar tentang melayani rakyat di Kopi Joni, dan disitulah dikasih gelar Solah, yang artinya juga melayani katanya. Itu satu. Kemudian saya juga pernah diundang ke pertemuan Nyai seluruh Indonesia di Surabaya. Nyai kalau nggak salah itu kan ibu-ibu nyonya-nyonya orang Islam kan? Iya. Ya, saya diundang di Surabaya untuk memberikan ceramah di pertemuan Nyai tersebut, dan kebetulan juga pembicara yang satu lagi adalah Ketua PBNU Profesor Dr. Akil Siraj. Di situ juga lah dikasih gelar saya namanya Lora, katanya bahasa Madura artinya melayani. Itu sejarahnya.
Iya. Jadi sekarang saya panggilnya Gus Hotman. Gus Lora Hotman Paris. Gus Lora Hotman Paris. Siap. Gus Lora Hotman Paris. Benar. Nah, sekarang Ustaz, kita melihat kan di mana umat Islam di Indonesia menjadi percontohan atau ikon dunia. Pada saat dunia melihat Islam itu keras, pada saat mereka masuk ke Indonesia dan melihat Islam di Indonesia begitu berbeda kesannya dibandingkan dengan apa yang mereka lihat di media gitu. Kalau dari sisi Ustadz, bagaimana Ustadz melihat itu, Ustadz? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya cap terorisme ini, cap Islam garis tergaras ini adalah hasil rekayasa propaganda dari media-media barat, ya. Sehingga orang-orang non-muslim mengenal Islam dari media. Padahal untuk mengenal Islam itu, lihatlah konsepnya, konsep agama kita. Tetapi kita juga umat Islam wajib, saya ulang, wajib memperkenalkan agama kita sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita tidak boleh memaki orang yang berbeda agama dengan kita, karena ini terlalu seringnya keribut-ribut, akhirnya kan rancu. Kemudian remaja masjid, kemudian pergi jaga gereja. Pemuda gereja akhirnya pergi jaga masjid. Sebenarnya kalau toleransi mau dihidupkan tidak perlu seperti ini. Kita orang Islam, kalau orang Nasrani, non-Muslim rayakan ibadah, yuk kita jangan ribut-ribut, hargai mereka. Kemudian non-Muslim pun kalau orang Islam merayakan hari-hari besar Islam pun ikut menghargai. Nah, kita umat Islam itu wajib melindungi orang-orang yang berbeda agama dengan kita selama dia tidak mengganggu. Itu wajib kita melindungi. Kan Nabi sudah jelas, siapa yang mengganggu, mengusik orang non-muslim yang mau bekerja sama, mereka rukun bersama kalian, mereka taat terhadap aturan-aturan, mereka tidak ngusik kalian. Kalau kalian mengganggu mereka, kalian akan menjadi lawan saya di akhirat kelak. Itu jelas jaminannya Rasulullah. Ya Rabbi. Jadi Rasulullah sendiri pun memberikan jaminan keselamatan bagi orang-orang berbeda keyakinan ya Ustaz ya. Terutama yang tidak memerangi Islam ya Ustaz ya. Iya, betul. Mereka dilindungi. Ya, cuma yang jadi masalah kadangkala ada anak-anak muda gira beragamanya baik, baru tobat, tiba-tiba melihat ada perlakuan-perlakuan mungkin dari negara yang dinilainya, saya ulangnya, yang dinilainya tidak adil, akhirnya mereka berontak. Ya, belum lagi mereka yang baru beragama, yang tadinya ugal-ugalan, tiba-tiba masuk Islam, taubat dia, lalu didoktrin dengan bacaan-bacaan yang memang cenderung mohon maaf, cenderung radikal. Akhirnya mereka memahami Islam ini yang keras-keras saja, yang keras-keras. Akhirnya salah memaknai Islam. Ya, dalam Islam toleransi itu dianjurkan dengan batas sebatas hubungan kepada sesama manusia. Istilah agamanya muamalah. Tapi kalau soal ibadah, tidak boleh kita bekerja sama. Dalam arti orang Islam tidak boleh ikut ke gereja beribadah. Kalau melihat saja beribadah boleh, tapi kalau ikut melakukan ritual ibadah itu tidak boleh. Ya, nah, kalau orang Islam mau hadir di bagaimana Bang? Itu contoh nyata saya alami waktu saya di Tebu Ireng, waktu ada sampai hampir 50 orang para kiai lagi sholat siang, yang sholat siang itu. Saya diizinkan duduk di belakang mereka di ruangan yang sama, mereka sholat sampai selesai di depan saya. Nah, itu benar-benar saya nyaman di situ. Padahal yang lagi sholat itu semuanya kiai-kiai senior dari NU. Masya Allah. Dan abang merasa nyaman ya Bang di situ ya Bang? Saya merasa nyaman, malah saya disuruh makan, dikasih buah di belakangnya. Itu sampai mantan Menteri Agama yang sudah sebelumnya buat di Instagramnya bahwa kita berbeda agama tapi kita adalah satu dalam hubungan sesama manusia. Itu. Baik, Masya Allah. Betul. Gus Lora Hotman, Gus Lora Hotman, pesan-pesan terakhirnya di segmen terakhir di program Ramadan Penuh Rahmat ini untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Apa kira-kira? Pesan saya setuju dengan tadi Pak Ustadz bahwa contoh-contoh
tadi konkret yang dikasih Pak Ustadz itu, kita yang non-muslim itu kurang tahu. Kita menganggap seolah-olah agama ini benci sama agama ini. Kita menganggap bahwa kalau masuk pesantren itu seolah-olah aliran keras. Jadi perlu ada komunikasi nyata seperti ini. Dan saya sendiri sudah kenyang karena saya sudah kemana-mana. Gitu. Jadi saya sudah paham gitu loh. Kalau ada aliran keras itu oknumnya. Jadi perlu lebih aktif di sini dan peran pemerintah sangat perlu. Ya. Begitu. Baik, terima kasih Abang. Abang, terima kasih Abang sudah banyak membantu juga saudara-saudara kita yang membutuhkan, anak bangsa yang membutuhkan pertolongan hukum. Semoga Abang diberikan kemudahan dan kebaikan di dalam kehidupan, Bang. Terima kasih banyak Abang sudah bergabung dengan kami, Bang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih Halo, banyak Pak Abang. Ustadz. Ya. Ya, Bang. Baik, terima kasih. Itu tadi perbincangan kita dengan Bang Hotman Paris, atau yang sekarang disebutnya Gus Lora Hotman ya. Ustadz, kira-kira dari perbincangan kita tadi bertiga, dari kita mendengarkan dari Bang Hotman juga, dan juga dari apa yang sudah Ustadz sampaikan, apa yang bisa kita simpulkan di kesempatan pagi hari ini, Ustadz? Kita aktivis dakwah harus menjadi agen, harus menjadi simbol bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bukan hanya diucapkan, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka berkewajibanlah kita ini menebarkan menjadi Islam yang rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, mesti dibuka saluran komunikasi yang lebih sering. Seperti sekarang ini, media harus membuka jaringan-jaringan komunikasi seperti ini, agar tercipta opini di masyarakat bahwa antara Islam dengan non-Muslim itu tidak ada persoalan. Harus dilakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwa apa-apa yang dilakukan, membela hak-hak orang teraniaya, membela orang-orang kecil yang dilakukan Bang Hotman itu, itulah sebenarnya salah satu bagian dari wujud nyata rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka sebenarnya kita harus malu kalau ada yang non-Muslim justru memberikan keteladanan buat kita. Ini mereka yang mempraktikkan rahmatan lil alamin ya. Mudah-mudahan acara ini melahirkan sangka baik di antara kita, menjadikan terbuka opini, terbuka wawasan dan pendapat orang-orang yang selama ini menganggap Islam ini garis keras, Islam ini radikal. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, dengan seringnya dilakukan seperti ini, toleransi di Indonesia semakin baik. Kita sudah sepakat hidup di negara Indonesia yang terikat oleh 5 sila, yang satu diantaranya adalah persatuan Indonesia. Persatuan yang tidak memandang agama, persatuan yang tidak memandang suku dan ras, persatuan Indonesia, sama-sama bangsa Indonesia, maka kita harus bersatu. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau kuat, maka wujudkan persatuan Indonesia. Dengan bersatu kita punya kekuatan. Dengan kekuatan kita bisa membangun Indonesia Raya ini. Tapi bercerai-berai adalah awal dari hancurnya negara kita. Kita masih ingat bagaimana Belanda menghancurkan kita dengan politiknya adalah apa itu? Divide et Impera. Nah, politik adu domba yang dijalankan oleh Belanda dulu ternyata terbukti berhasil memecah belah kita. Itulah pintu masuknya penjajahan. Jadi kalau kita mau maju, Republik Indonesia pegang baik-baik ini sila persatuan Indonesia, dan itu secara umum untuk Indonesia. Sementara kita umat Islam sudah diajarkan Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang pembicaraan kita di pagi hari ini cukup membuat mata kita melek ya, dan langsung terbangun ini. Apalagi tadi ada figur Bang Hotman Paris yang sekarang ini sedang sensasi sekali menjadi pemberitaan di beberapa media massa. Nah, tapi alhamdulillah pesan penting yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa nilai toleransi ini yang harus kita tunjukkan. Kita yakin bahwa Islam itu agama yang sangat toleran. Islam itu menghargai perbedaan karena mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati hambanya.
Kenapa ada perbedaan? Pastinya ada hikmah di balik itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan bagi kita semua dan kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih taat di dalam menjalani ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Saya David Halik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua pemirsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Metro TV, knowledge to elevate.